di dunia kerap menjadi momok bagi sebagian masyarakat. Betul. Tak jarang Indonesia ada yang mengasumsikan terdapat keterkaitan abadi, fenomena yang terjadi dengan salju sesuatu abadi di luar lagi. nalar. Meski begitu, sebenarnya fenomena tersebut bisa dijelaskan melalui ilmu sains berwarna pink. Saat mati, terumbu karang itu akan menepi ke pesisir cantik, pantai dan menyatu dengan spesies Melongo, saya lainnya lihat, di dalam guys. pasir hingga membuat pasir berwarna. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan react satu video di mana hal-hal ini hanya ada di Indonesia guys. Jadi seperti apa isi kandungan video ini, kita akan nonton bareng. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan moga semua kawan-kawan yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Dalam kurun lebih kurang 6 jam, hari ini Laut Jawa di dekat Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur diguncang 3 kali gempa besar. Gempa terbesar terjadi menjelang pukul 4 sore tadi, yaitu dengan magnitudo 6,5. Gempa tersebut terasa hingga sebagian wilayah di Pulau Jawa. Apa yang disembunyikan Indonesia? Nah. Oke. Apa, yang disembunyikan guys, Indonesia guys apa ya? yang Daerah mana tuh guys? disembunyikan? Kayak Jawa Tengah ya teman-teman ya itu ya. Udah ada perkotaan. Let's go. Kita lihat. Apa yang disembunyikan Indonesia? Apakah yang disembunyikan Indonesia itu adalah pelaku kejahatan jalan raya guys, di perkotaan gitu loh. Ada rumah, rumah kosong. Itu apa? Apa ini? Apakah kalian berpikir apa yang gue pikirkan? Apakah itu hantu bocil teman-teman? Hantu bocil yang di kaca loh. Coba kita zoom lagi sedikit. Kita play. Tuh liatin tuh. Sebentar guys, dia kayak minta tolong gitu gak sih? Matanya hitam, mukanya putih banget. Astaga, fix gue merinding sumpah. Apa ini? Coba kita lihat komenannya guys. Kalau nggak salah itu di Bandung gak sih? Katanya boneka. Lah tadi dia ngezoomnya kayak daerah Jawa Tengah dah. Gue lagi berak anjir. Rumahnya kosong dan sekarang udah dihapus juga sama Google. Lah kenapa Google harus ngapus videonya guys? Konspirasi. Komen guys di bawah kalau kalian tahu apa ini. Apa Atau itu, lebih guys, lagi di YouTube gue. Alasan gue betah tinggal di Indonesia, pintu door, buka pintu, open the door, nggak dibukain pintu, gede. Alasan betah tinggal di Indonesia. Setiap paham guys, apa nih ya? Kinder lebih ramah, Joy sukacita, Kinder Joy, kata mama gue nggak dijual. Saya nggak paham guys. Kata Coba mama nggak dijual. Sun, matahari, like, lampu, sunlight, good, bagus, day, hari, good day, kopi. apa setiap paham guys? Suya, Mimi, Ti kamu, Sumiati pacar bapak. Sebuah, you kamu, ting pikir, Saya tidak ngerti, guys. ayo ting ting. Apa yang dia ketawa sama di komentarnya? Aduh, bikin bingung. Sop lembut, teks, sop roti Jepang. Now sekarang Nick nama panggilan Noni. Setiap paham guys. Sumpah. Sleep tidur, call telepon. Sleep call temen gua sama cowoknya. Miss, rindukan Queen Ratu. Miss. Banyak lah dia ketawa dari dia kasih paham guys. Iya, time, waktu. Dark Android. Yang ini lon sendiri. T itu lon. Apa yang Ice es, cool dingin, ice cool. Ice cool. apalah. Saya tidak ngerti guys. Viral, Pulau Jelmaan Ular Raksasa, lagi viral di Gresik, Jawa Timur. Mirsa, Pulau kali ini raksasa. kami akan mengunjungi pulau tak berpenghuni. Keberadaannya paling ujung utara, di Kabupaten Gresik, Pulau Jawa Timur. raksasa guys. Melewati jalan lintas desa sepanjang 8 km, dengan pemandangan tambak ikan di kanan kirinya, serta lebatnya hutan Ini mangrove, hal yang cuma menambah ada di rasa Indonesia penasaran guys. kami akan keberadaan pulau tersebut. Untuk menuju ke pulau,
yang Pulau menurut legendanya, dihuni oleh ular naga. Kami harus menaikkan perahu dengan dikenai tarif 25.000 saja. Sekitar 10 menit dari pelabuhan sederhana ini, sampailah kami ke sebuah pulau, yang bernama Pulau Mengare. Pulau Mengare terletak di barat daya Kabupaten Gresik. Secara administratif, pulau ini masuk dalam Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Terkait asal-usul Pulau Mengare ini, terdapat legenda tentang Putri Solo dan seekor ular raksasa, yang masih dipercaya masyarakat hingga kini. Ular raksasa. Salah satu kota dengan bangunan terunik di Indonesia, apalagi kalau bukan Makassar. Nah, Siapa aja nih yang Indonesia. tinggal di kota ini? Makassar. Pertama yaitu Monumen Mandala yang berada di Jenderal Sudirman dengan tinggi 75 meter, diresmikan tahun 1995 oleh Presiden Soeharto sebagai penghargaan atas perjuangan para pahlawan membebaskan Irian Barat. Kedua yaitu Benteng Fort Rotterdam Luar biasa. yang berada di Jalan Ujung Pandang sebagai museum untuk menyimpan barang-barang peninggalan sejarah. Ketiga, Menara Pinisi, menara ikonik milik Universitas Negeri Makassar. Keempat, Masjid Terapung, yang diberi nama sebagai Amirul Mukminin. Kelima, Masjid 99 Masjid Kubah, Terapung. bangunan rancangan Ridwan Kamil yang dibangun di atas area reklamasi yang berhadapan langsung dengan wisata Pantai Losari. Ini gila banget sih, tahu nggak? Masjid Ternyata Terapung, ada guys. desa di Indonesia yang punya cadangan makanan selama 95 tahun loh. Oh ya? Ada di mana? Oke, let's talk together. Jadi ini ceritanya dari pengalaman pribadi aku ya. Jadi itu bulan kemarin aku pergi ke desa itu dan aku kaget banget waktu aku main ke rumah kepala desa di sana. Ada satu dapur yang dapurnya itu nyala 24 jam, 7 hari seminggu dan itu udah bertahun-tahun. Dan waktu aku ke dapur itu, aku tuh bebas makan apa aja di sana. Wah, keren banget. Terus? Nah ini yang menarik. Jadi aku ketemu salah satu penduduk di sana, namanya Kang Yoyo. Jadi beliau cerita kalau desa beliau itu punya cadangan beras selama 95 tahun. Jadi ibaratnya kalau 95 tahun mereka gak panen, mereka aman. Dan yang lebih gilanya lagi, desa ini tuh gak pernah gagal panen selama 650 tahun. Padahal mereka tuh gak pernah pakai pupuk atau pestisida loh. Gila gak sih? Kok bisa sih? Rahasianya apa ya kira-kira? Kemarin mereka sempat cerita sih tentang teknisnya. Intinya mereka itu menggunakan rasi bintang buat nanam atau panen. Jadi mereka tuh tahu kapan waktu tanam atau waktu panen. Dan mereka tuh sangat-sangat menghargai padi. Karena mereka bilang ini tuh kayak warisan dari leluhur mereka gitu. Karena dari filosofi desa ini, padi itu diibaratkan sebagai seorang ibu. Dimana seorang ibu secara fitrahnya hanya mampu melahirkan 1 tahun sekali aja. Dan kalau padi ini dipaksa panen lebih dari sekali dalam setahun, itu udah keluar dari fitrahnya tanaman padi. Bagi desa ini, menjual padi sama dengan menjual kehidupan. Wah, gila sih. By the way, kamu belum bilang nama desanya apa? Nama desanya Cipta Gelar. Hebatnya lagi, desa ini tuh mendapatkan penghargaan di Dutch Design Week tahun 2015. Andai aja Indonesia belajar dari desa ini ya, kayaknya kita nggak bakalan impor beras lagi deh. Pedagang aneh di Indonesia. 1. Pedagang yang tak bisa ditawar adalah tukang roti. Promosinya roti Pedagang. tawar tapi enggak bisa ditawar. 2. Pedagang yang paling nekat adalah tukang gas. Udah tahu jalanan menurun, masih aja bilang gas, gas. Bukannya bilang rem. 3. Pedagang yang kurang kerjaan adalah Gas. tukang nasi goreng. Nasi udah mateng masih aja digoreng. 4. Pedagang yang tak kenal kata menyesal adalah tukang bubur. Nasi udah jadi bubur masih dijual juga. 5. Pedagang yang paling aneh adalah tukang ikan. Ikan mati kok dibilang segar? Deretan fenomena alam unik yang terjadi di Indonesia, ada api abadi hingga salju api. abadi. Indonesia sendiri memiliki banyak fenomena alam unik abadi? yang kerap menjadi Eternal teka-teki. flame. Munculnya fenomena unik di dunia kerap menjadi momok bagi sebagian masyarakat. Betul. Tak jarang Indonesia ada yang ada api mengasumsikan terdapat keterkaitan abadi, fenomena yang terjadi dengan salju sesuatu abadi di luar lagi. nalar. Meski begitu, sebenarnya fenomena tersebut bisa dijelaskan melalui ilmu sains. Inilah deretan fenomena alam unik yang terjadi di Indonesia. 1. Blue Fire. Fenomena unik satu ini hanya Blue terdapat Fire. di Indonesia dan Islandia. Ya, Blue Fire atau api biru. Api yang mengalir. Fenomena Blue Fire terjadi di Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Kawah ini berada di ketinggian 2443 mdpl. Blue Fire bisa terjadi lantaran hasil dari pembakaran gas belerang dengan oksigen di atas suhu 360 derajat Celcius. Untuk melihat fenomena ini, Bautias bisa menyambangi Kawah Ijen saat dini hari. Tepatnya pukul 02.00 hingga 03.00 waktu Indonesia Barat. Kenapa harus dini hari? Jadi, saat matahari mulai nampak, api tersebut akan mengecil. Sinar Blue Fire yang telah terpapar sinar matahari akan berubah warna menjadi kuning atau orange.
2. Pantai Pasir Pink. Terdengar unik dan langka, ternyata Indonesia ini memiliki di- pantai dengan pasir pink. Pantai NTT. Pasir Pink kerap disebut dengan nama Pink Beach. Fenomena unik ini hanya ada 7 di Dekat dunia, salah Pulau satunya Komodo di nih. Indonesia. Bautis bisa menemukan pantai pink di kawasan Nusa Tenggara Timur. Pantai itu bernama Pink Beach Labuan NTT. Bajo dan Pink Beach Lombok. Munculnya pasir berwarna pink disebabkan Wow, karena adanya cantik, Pak. campuran serpihan karang, cangkang kerang, kalsium karbonat dari invertebrata laut, dan foraminifera mikroorganisme yang memiliki cangkang merah atau pink. Wow. Sumber lain mengatakan bahwa pasir pink menjadi tempat hidup terumbu karang Homotherma rubrum. Spesies tersebut memiliki cangkang berwarna pink. Saat mati, terumbu karang itu akan menepi ke pesisir cantik, pantai dan menyatu dengan spesies Melongo, saya lainnya lihat, di dalam guys. pasir hingga membuat pasir berwarna pink. 3. Salju abadi. Cantik lah bah, Meskipun Labuan Bajo. memiliki suhu tropis, Nah, salju nyatanya abadi. Indonesia juga memiliki salju abadi. Salju abadi Indonesia dapat ditemukan di puncak Charleston, Pegunungan Jayawijaya, Papua. Salju yang berada di puncak dengan ketinggian 4.884 meter ini adalah satu-satunya gletser tropis di Asia. Namun gletser yang telah ada sejak 5.000 tahun lalu ini terus mencair akibat adanya pemanasan global dan diperparah dengan peristiwa El Nino. Dikutip dari laman BMKG, antara tahun 2002 hingga 2018, luas tutupan es berkurang sebesar 78%. Sementara menurut informasi dari 200 km besar. persegi area es di puncak Charleston, kini lapisan es telah menyusut hingga hanya tersisa 2 km persegi pada tahun 2022. Dalam laporan PBB terkait dampak pemanasan global tinggal terhadap kecil. gletser Charleston, dipaparkan bahwa situs warisan budaya ini akan mencair dalam kurun waktu 3 dekade ke depan. 4. Api abadi. Api abadi adalah sebuah fenomena Api yang abadi. disebabkan karena keluarnya gas alam dari celah batuan atau tanah yang terbakar sehingga tercipta api yang tidak pernah padam. Selama gas alam terus keluar dari dalam tanah, maka api akan terus menyala baik di siang bahkan malam hari. Konon, api abadi telah ditemukan di Indonesia sejak zaman kerajaan. Salah satu tempat yang menjadi titik munculnya api abadi adalah Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, api abadi Merapen ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat dalam ekspedisi pemindahan barang kerajaan Majapahit ke Kerajaan Demak. Kala itu Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke dalam tanah untuk memperoleh air. Akan tetapi justru api yang keluar dari dalam tanah. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, fenomena ini terjadi karena adanya patahan dan lipatan lempeng yang mengakibatkan keluarnya gas dari perut bumi. Salah satu gas tersebut adalah gas metana dalam kurung CH4. Diketahui, gas metana terbuat dari bahan organik fosil dan memiliki sifat mudah terbakar. Gas itulah yang menyebabkan api tak kunjung padam meskipun terguyur hujan. 5. Danau Tiga Warna. Siapa yang Luar tidak biasa. mengenal danau satu ini? Danau Tiga Warna sangat populer khususnya oleh para traveler. Wih, Danau Danau ini Tiga terletak di Warna, kawasan saya Gunung baru Kelimutu. tahu. Orang-orang menyebutnya dengan nama Danau Kelimutu. Dinamakan Danau Tiga Warna karena Kelimutu. Gunung Kelimutu memiliki 3 kawah dengan Nanti warna kita air tengok. yang berbeda-beda, yaitu merah, biru, dan hijau. Danau yang berwarna biru bernama Tiwu Oh, Atabupu yang artinya danau orang tua. Danau yang berwarna merah bernama Tiwu Atapolo yang artinya danau sihir. Sementara danau yang berwarna hijau bernama Tiwu Nuwamuriko Fai yang artinya danau muda-mudi. Selain memiliki warna yang berbeda, warna pada masing-masing danau juga dapat berubah-ubah. Misalnya mulai dari warna hijau menjadi warna biru, hitam, atau merah. Merujuk pada situs resmi LIPI, warna pada air danau tersebut merupakan refleksi dari gelombang cahaya yang bertemu dengan berbagai material yang tersimpan di dalam air. Pengaruh gas yang tersimpan dalam perut bumi juga Cantik menjadi kok faktor tempatnya. terjadinya perubahan Sebelah warna hijau. pada danau Kelimutu. Adanya fenomena ini Sebelah banyak peneliti merah. yang menjadikan warna pada air danau di atas sebagai parameter dalam menentukan status aktivitas magma. Itulah 5 fenomena alam unik yang ada di Indonesia. Berbicara tentang Luar Indonesia, biasa Indonesia Indonesia. memiliki beragam hal unik lainnya seperti adat istiadatnya, keseniannya, sampai penduduknya yang dikelilingi oleh ras, suku, dan bangsa. Namun ternyata tidak hanya itu saja, terdapat hal unik lainnya yang berada di setiap daerah yang menunjukkan nilai sejarah atau kultur dari daerah tersebut, yaitu monumen atau tugu. Ini dia tugu atau monumen unik yang berada di Indonesia. Yang pertama, Tugu Ground Zero, berada di Kuta Bali yang disimbolkan untuk mengenang para korban bom Bali pada tahun 2002. Selanjutnya ada Tugu Lele, Tugu Bola Dunia, Tugu Kaos, Tugu. Tugu Keris, Tugu Tahu Aci,
Tugu Wajan, dan Tugu Fotokopi. Kalau kamu ingin mengetahui fakta menarik lainnya seputar dunia ini, jangan lupa follow akun ini ya. King, friendly match King. Sorry, siapa ya? AFF ikut kan? Jangan lancang ya. Yaudah, si Games King. Sorry, kita udah nggak level. Join King. Abang-abangan Pildun. Kenal mereka nggak bang? Mereka ada timnasnya. Di Jepang, kami punya salah satu makanan terenak di dunia, yaitu sushi. Dan sushi termahal adalah Kiwami Omakase, yang harganya 36 juta rupiah. Rakyat jelata tidak akan bisa memakannya. 36 juta buat makan ikan sepotong-sepotong kayak gitu doang, mana enak. Enakan juga lemper, udah pakai ayam. Kalau Amerika sudah bisa menjelajah ke luar angkasa sampai ke Mars dengan pesawat luar angkasa yang canggih. Gua nih ya, ke planet lain juga bisa pakai motor doang, nggak perlu pakai pesawat luar angkasa. Planet dikasih juga nyampe 1 jam. Di Korea, artis yang terkena masalah atau tersandung kasus akan kami ban karena kami mau industri hiburan kami tetap bersih, tetap mewah, dan menjaga value baiknya di mata penonton kami. Ini nih, menyanyikan peluang. Artis kena masalah itu berkah. Orang makin semangat buat ngegibah. Terus bisa jadi pengalian isu buat pemerintah. Di Nigeria, kami punya makanan khas yaitu Indomie. Pokoknya di sini favorit banget. Makanan khas? Enak aja lu. Jelas-jelas namanya Indomie, Indonesia mie. Kalau emang punya Nigeria, harusnya namanya tuh rasis. Indonesia punya padang pasir cantik seperti di Timur Tengah. Wow, padang pasir di Indonesia. Ini adalah salah satu kekayaan Indonesia yang sangat unik. Tak perlu jauh-jauh ke Afrika atau Timur Tengah. Apalagi yang tidak di Indonesia, guys. Semua ada. Padang pasir ini ada di Keren Pantai lah. Koetune, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Perjalanannya kurang lebih 2-3 jam dari kota Kupang. Yuk main ke timur. 3 hal keren yang hanya ada di Indonesia. Nomor 3, keren banget. Pertama, netizen sopan. Kalau ini sih jangan ditanya lagi, karena berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh cnnindonesia.com, Indonesia tuh berada di urutan pertama netizen paling sopan se-Asia Tenggara. BTW yang merasa sopan, like video ini cuy. Oke, makasih. Kedua, korupsi. Di Indonesia budaya korupsi itu hampir gak pernah ada. Bahkan, menurut katadata.co.id, negara Indonesia tuh menduduki peringkat nomor 5 negara paling tidak korup se-Asia Tenggara. Ketiga, jalan mulus. Seperti yang kalian tahu lah ya, jalan di negara Indonesia tuh sudah pada mulus semua cuy. Bahkan saking mulusnya, saat Presiden Jokowi berkunjung di sebuah daerah, beliau sampai ketiduran cuy. 7 buah yang hanya ada di Indonesia. Pertama, matoa. 7 buah yang cuma ada di Kedua, Indonesia. buah merah. Wah, Ketiga, buah durian merah. gundul. Salak. Keempat, lobi-lobi. Ini salak kalau tempat kami. Kelima, kecapi. Oh, ini saya tidak pernah nampak. Keenam, Apa ini? gandaria. Ketujuh, mundu. Saya tidak pernah nampak. 8 kekayaan alam Indonesia yang tak dimiliki negara lain. Yang pertama, tambang emas kualitas terbaik di dunia. Yang kedua, cadangan gas alam terbesar. Yang ketiga, tambang batu bara Indonesia terbesar. terbaik tuh. Yang keempat, kesuburan tanah terbaik. Yang kelima, lautan terluas. Yang keenam, hutan tropis terbesar. Yang ketujuh, tempat wisata eksotis terbesar. Yang kedelapan, negara maritim terbesar. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi itulah semua hal-hal yang cuma ada di Indonesia guys. Hal-hal unik dan perkara-perkara unik, wisata-wisata yang cuma ada di Indonesia. Indahnya Indonesia itu, luasnya Indonesia itu luar biasa sekali guys. Dan semoga video yang saya bawakan hari ini bisa memberi kalian hiburan dan juga memberi kalian wawasan. Kalau ada sebarang masukan atau sebarang pencerahan guys, saya sangat alu-alukan di ruangan komentar guys. Nah, sampai di sini video sepeda kali ini. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.